Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin sedikit menjelaskan tentang hasil kerja kami yang berjudul Mekanisme Keuangan Syariah Berbasis Bagi Hasil. Pengertian bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut menjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Prinsip bagi hasil merupakan implementasi dari yang pertama itu prinsip keadilan, yang kedua itu prinsip persamaan dalam sebuah transaksi ekonomi. Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil itu ada dua. Yang pertama yaitu profit sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan profit sharing diartikan sebagai bagi keuntungan itu menurut etimologi Indonesia. Dan dalam kamus ekonomi itu diartikan sebagai pembagian laba. Sedangkan menurut istilah, profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan itu lebih besar dari biaya total. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Yang kedua yaitu revenue sharing, yang berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Revenue atau pendapatan itu dalam kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan. Revenue sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu revenue yang berarti hasil, penghasilan, dan pendapatan, dan sharing berarti bagi atau bagian. Di dalam perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis akad dalam bagi hasil. Untuk bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah itu secara umum dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu akad musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musyarakah. Namun, pada penerapannya, prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya, pada bank syariah itu menggunakan kontrak kerjasama pada 2 akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah itu sendiri adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjiannya. Sedangkan kerugian apabila dia bukan kesalahan yang disebabkan oleh mudhari maka ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik modal. Bentuk-bentuk dari mudharabah itu ada 3. Yang pertama ada tabungan mudharabah, yang kedua ada deposito mudharabah, yang ketiga ada investasi mudharabah antar bank. Selanjutnya yaitu musyarakah. Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lainnya, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan poin selanjutnya mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil. Bisa kita lihat bersama-sama skema di layar. Mekanisme perhitungan bagi hasil terjadi apabila contoh si pengusaha ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki dana atau modal. Si pengusaha pun pergi ke bank untuk meminjam modal. Kemudian pihak bank menyetujui dan memberikan modal tersebut. Maka transaksi atau akad tersebut dinamakan akad mudharabah. Setelah terjadi akad mudharabah,
antara si pengusaha yang berperan sebagai mudorib dan pihak bank yang berperan sebagai sohibul mal akan terjadi suatu kegiatan usaha, yang mana kegiatan usaha tersebut timbullah sebuah keuntungan. Dan keuntungan tersebut dapat diterima oleh pihak bank atau sohibul mal dan pengusaha atau mudorib sebagaimana perjanjian atau nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut. Kita masuk ke poin selanjutnya tentang nisbah dan keuntungan. Nisbah bisa dikatakan sebagai perjanjian mengenai keuntungan. Bisa kita lihat di poin A, bagi untung dan bagi rugi merupakan konsensus dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Maksudnya, bagi untung, keuntungan, kerugian itu ditanggung oleh kedua belah pihak. Kita lihat di poin B, bahwasannya persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nominal, melainkan misalnya 50 berbanding 50, 70 berbanding 30, atau 60 berbanding 40, bahkan 99 berbanding 1. Tetapi para ulama fikih sepakat bahwasannya ketika tipe perhitungan bagi hasil tadi itu dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun ketika si pemodal atau investor atau sohibul mal melakukan perjanjian 100 berbanding 0, itu tidak diperbolehkan dikarenakan hanya menguntungkan satu pihak saja. Yang terakhir di poin C, nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh sohibul mal dan mudorib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Poin selanjutnya tentang prinsip bagi hasil sebagai sebuah pendekatan maslahah al-mursalah. Di dalam keuangan syariah terdapat persyaratan yang harus atau yang wajib dipatuhi. Yang pertama, larangan untuk mendapatkan properti atau kekayaan dengan cara penipuan, pencurian, atau kebohongan lainnya, yang dimana tercantum di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Syarat yang kedua, Muslim tidak boleh berurusan dengan riba atau larangan riba. Larangan riba ini banyak sekali tercantum di dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276, 277, dan surat Ali Imran ayat 130. Larangan ini semua adalah semua transaksi bunga, baik memberi atau menerima, baik berhubungan dengan sesama muslim maupun non-muslim. Kita masuk ke poin yang terakhir tentang faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yakni faktor langsung dan faktor tidak langsung. Di dalam faktor langsung terdapat investment rate, ada total dana investasi, dan nisbah bagi hasil. Adapun faktor tidak langsung, yakni penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.